Semuanya, selamat datang kembali lagi di channel ini. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang networking Linux ya. Jadi di sini maaf ya, kita akan mempelajari itu. Tapi sebelum itu saya ingin masih memberitahukan bahwa kalau ada suara-suara di belakang saya ini ya, itu suara takbirannya, maklum karena besok mau Idul Adha juga, dan juga saya ya itulah ya, barangkali ada watermarknya di video ini karena memang ya begitu, saya masih bingung untuk nyeting OBS. Dan begitu juga ya, seperti biasa kita akan langsung menuju ke VirtualBox-nya ya untuk coba untuk mempelajari ya. Nah, sebelum masuk ke Linux-nya, kita itu pilih Linux-nya. Nah, Linux yang kalian pakai itu apa, yang mana? Kalau saya menggunakan hanya ini ya. Kita klik setting, oke. Nah, habis klik setting itu kalian klik network. Nah, di sini ada NAT, ada banyak pilihannya. Nah, saya pilih bridge adapter. Kenapa? Karena agar bisa menyambungkan ke CMD ya, CMD yang di Windows agar bisa mudah. Nah, di situ klik OK. Nah, setelah klik OK, kalian itu klik start ya, start Linuxnya. Nah, karena membuka Linuxnya cukup lama, jadi saya skip aja ya. Jadi langsung ke sebelah, langsung pindah sini ya. Masuk. Dan sedikit disclaimer ya, jelas di sini juga saya masih beberapa belajar untuk networking remote Linux ya, karena saya menggunakan Ubuntu. Jadi saya searching dulu bagaimana cara menggunakan remote Linux dan networking ya untuk hal seperti ini. Jadinya barangkali ada yang salah, mungkin saya mohon maaf ya, karena saya juga baru belajar juga. Oke, sekarang kita langsung ke Linux-nya ya. Oke, pwd, kita ketik pwd untuk apa? Untuk melihat usernya ya. Nah, disitu habis itu kita ketik ls. Nah, seperti kemarin ya, video yang sebelumnya saya mau pakai file parallon. Oke, nah di situ kita ketik chat parallon .txt. Nah, .txt ini untuk apa? Untuk atau melihat teks yang ada di dalam ini ya. Nah, tuh lihat ya, di sini sudah ada isinya. Nah, kenapa sudah ada isinya? Kita tinggal cek video yang kemarin saja ya guys. Nah, jadi video kemarin sudah menjelaskan bagaimana cara membuat file juga ya, untuk juga pindah user juga iya ya. Nah, di sini untuk user Ubuntu ya, IPA itu apa? IP address. Oke. Nah, di sini di IP address ternyata saya di Ubuntu itu agak lebih panjang ya untuk mengecek beberapa hal ya. Nanti kita pelajari bareng-bareng ya di sini ya. Saya juga agak sedikit belajar ya untuk mengecek di beberapa. Saya juga googling terus juga menggunakan AI ya. Saya menggunakan AI untuk apa? Untuk mencari solusi ya. Nah, di sini inet ini itu berguna untuk masuk ke sistemnya ya. Nanti kita cek dulu ya. Pertama-tama kita ketik IP route ya. Nah, di sini ada default via-nya ya, ini ya 129-nya intinya itu ya. Nah, di sini kita cek IP
IP link ya, link. Nah, di sini kita bisa cek apa saja yang berada di sini ya, terus dicek. Nah, habis itu kita cek DNS Windows dengan ketik ping 8.8.8 kali ya. Nah, kita klik enter. Nah, di sini tidak akan berhenti ya guys, tidak akan berhenti. Karena apa? Karena ini sedang mengecek DNS-nya. Hentikannya gimana? Tinggal ketik, tinggal klik ctrl plus c. Oke, nah, sudah ya. Nah, habis itu kita cek host name ctl. Nah, ini dia ya hostname saya ya, di Linux Ubuntu saya, Ubuntu 24 ya. Nah, di sini ini yang agak rumit ya, menurut saya agak rumit. Nah, biasanya kan yang di CentOS yang saya lihat untuk saya pelajari ya, saya malah melihat CentOS itu hanya seperti ini ya, sistem ctl status sshd. Nah, ini tidak terdeteksi ya. Nah, ya untuk Ubuntu saya cek di sini ya, saya melihat cek di sini untuk mengaktifkannya itu agak ribet ya, karena saya juga baru belajar. Jadi seperti ini, ssh terus user terus add. Nah, habis itu apa? IP kalian yang pakai Ubuntu ya, yang tadi mana itu? Yang ini nih, 192.168.63.187 itu ya, nomornya 197. Nah, titik ya. Cek dulu sudah benar apa belum ya. Kita cek 192.168.63.187. Oke, nah habis itu kalian langsung saja klik enter ya. Nah, klik enter. Nah, di sini SSH connect to host 192, ini 192.168.63 itu IP kalian ya. IP kaliannya menggunakan Ubuntu. Jadi di sini cara menggunakan sistem makernya, kita langsung SSH dan menggunakan user kalian ya. Oke, setelah itu kalian harus ya, mohon maaf mungkin agak terlihat skip. Nah, ini ya yang maksud saya kenapa saya baru belajar, karena memang agak susah ya ternyata ya. Saya juga baru belajar Linux. Sebenarnya saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Saya ini sebenarnya baru belajar, jadi kalau banyak salahnya ya mungkin saya mohon maaf aja. Nah, jadi untuk mengetahui apakah ini sudah aktif atau belum, jadi kalian tinggal cek menggunakan ini ya, sudo ufw allow ssh. Nah, di sini ada skip editing extending role. Nah, untuk memastikan lebih, jadi kalian tinggal ketik sudo fuv enable. Nah, di sini firewall is active and enable on system startup. Nah, berarti artinya sudah terbuka ya, sudah bisa dipakai.
Dan misalnya nanti habis ini kita ke CMD ya, misalnya ada beberapa yang salah, mungkin saya akan betulkan dulu ya. Oke, sebentar. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kalian tahu sendiri ya yang saya tadi omongkan. Nah, intinya di sini ya, saya itu menginstal SSH untuk networking ya, khusus untuk Ubuntu ini. Yang belum diinstal loh ya, yang belum diinstal. Jadi installnya ini, kalian ketik ini aja, sudo apt update, dan ini dan ya. Kalian shift pencet nomor 7 ya, sudo apt install open SSH server -y. Nah ya, jangan sampai salah ketik ya, nanti kayak yang pertama saya punya ini salah ketik ya, salah ketik ya. Oke, nah di sini kalian tuh sebenarnya sudah menginstal, posisi menginstal. Oke, tunggu sampai selesai aja, sampai selesai. Oke, nah di sini muncul ya, saya ketik sudo system status SSH. Nah di sini kita lihat apanya. Nah di sini sistem SSH-nya sudah enable, passwordnya sudah enable ya. Nah sekarang kita coba di Windows, CMD Windowsnya ya, CMD Windowsnya kita cek. Oke, sebentar. Nah oke ya, sekarang kita di CMD Windows ya. Nah sebelum itu kita coba ketik SSH spasi VBox user, ini user saya ya, user saya. Habis itu ketik IP-nya, pertama Akeong dulu ya, Akeong IP-nya 197. Oke, maaf 92 sudah saya catat ya ini ya, 187. Oke, kita cek dulu ya, coba enter. Oke, sebentar. Nah di sini pilihannya itu are you sure want to you connecting, kalian ketik aja yes sir. Nah minta password. Nah passwordnya apa? Oke, passwordnya memang nggak kelihatan ya, tuh saya ketik nggak kelihatan. Oke, saya backspace, ini backspace. Nah, passwordnya ini password kalian ya, jangan sampai lupa password Linux kalian yang pakainya akun apa ya. Oke, benar, sepertinya sudah masuk ya. Nah ya, ini expanded security maintenance for application is not enabled. Aduh, ada yang salah ini sepertinya ya. Ya. Oh ini sudah masuk, baru keluar. Sorry. Kira ada yang salah ya. Sebentar. Sepertinya sini sudah masuk. Oh iya sudah masuk ini. Wow. Ini ya. Coba kita ketik ls. Keluar nggak ya? Coba ya sebentar ya. Oh keluar. Oh iya keluar. Nah ini ya. Ini tadi sudah semua ya. Jadi saya karena belajar ya, begitulah ya. Namanya cari tahu, harus mau tahu ya, cari sendiri. Kalau nggak cari sendiri susah. Kita klik paralon. Benar. Sorry. Enter. Terus cat paralon maaf titik txt, enter. Nah sudah keluar. Nah ini dia ya hasil dari pembelajaran networking dan remote Linux. Oke, sebenarnya ini kayak hanya perpindahan scene aja, kayak anggapannya aku mau ngetik di CMD Windows aja lah, malas buka Linux. Tapi harus tetap buka Linux ya, ini ya posisinya ya, agar tetap terhubung. Tapi kalian ternyata pengen buka CMD aja. Nah caranya itu kalian tuh harus seperti yang tadi saya kasih tahu ya. Kalau yang belum download harus download dulu ya, karena saya tadi download agak bingung pilih downloadnya yang mana, karena banyak versinya. Ada yang versi Linux yang lain,
yang saya kenal mungkin hanya CentOS dan ini Ubuntu, tapi tetap saja kadang sering ketukar. Nah mungkin seperti ini ya untuk penglihatannya ya, Linux tapi kita bukanya di CMD Windows, bagus juga ya. Coba cek, kita coba ketik AN. Nah di sini terlihat ya, sebentar ya, belum muncul ya, sebentar. Udah lama ya, nomor ternyata sepertinya saya salah ketik atau ada yang kayaknya saya salah ketik aja ini. Saya salah ketik, mohon maaf. Nah ini baru benar ya, baru benar. Inbox user ini untuk mengetahui user siapa yang ada di sini, dan ini ya user yang ini, dan ini adalah user saya sendiri ya. Oke, sekarang kita ketik juga siapa ya. Nah ini dia ya, melihat screen-nya ya, login screen, dan ini apa jam berapa ya. Nah di sini sudah cukup ya perintah ini ya untuk nah ya, di sini lanjut kita ya. Ya mungkin ada tambahan ya kelihatannya ya. Nah di sini sebenarnya saya ngetik tapi saya mencoba. Nah di sini kita mencoba untuk memindahkan file paralon lewat CMD. Nah ini lewat CMD ini, bukan lewat Linuxnya ya, Nah caranya gimana? Kita ketik scp _home _book user, ini user kalian yang pertama ya. Nah ini nama filenya, file mana aja. Nah kalian mau pindah ke user yang mana, bagaimana sih cara membuat user. Nah video sebelumnya juga sudah menjelaskan bagaimana membuat user ya. Saya bahkan nyampe bisa membuat 3 user ya, 3 user. Salah satunya saya memakai ini ya, makasih add, dan ini IP kalian. Habis itu _2 home makasih. Nah di sini minta autentikasi. Nah ini kalian tinggal pilih yes atau pilih. Nah saya ketik yes. Nah habis itu yes, minta password apa. Nah di sini saya password bisa. Nah terlihat ya 100% ya per second. Ya nah ini seperti ini ya. Memindahkan suatu file dari Linux, tapi kita memindahkannya di luar Linux, atau dengan kata lain melewati CMD. Langsung masuk ke pivot user, terus juga bisa mungkin juga kita juga bisa oke ya. Mungkin segitu saja video untuk hari ini. Barangkali ada kekurangan di video ini ya, mohon maaf ya. Mungkin ya antara saya yang kurang jelas cara menjelaskannya, atau memang videonya juga kadang agak rusak ya, maybe ya, mungkin. Jadi kalau ada agak rusak saya mungkin mohon maaf karena keterbatasan device. Sebenarnya device-nya kuat-kuat aja untuk Linux sama CMD, cuma yang bikin nggak kuat ini ya seperti ini, rekam seperti ini yang bikin agak kurang kuat sebenarnya. Tapi ya saya usahakan terbaik aja ya. Dan mungkin sampai sini saja video kali ini ya. Mungkin kalian bisa lihat video-video sebelumnya, dan di sini ya saya memberikan memberitahuan aja, saya ini baru belajar. Jadi kalau ada salahnya atau nggak bisa jawabnya tentang bagaimana sih kok ini bisa kayak gini, bagaimana bisa kayak gitu, jadi kalau saya tidak bisa jawab mohon maaf aja ya. Mungkin sampai sini saja.
dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye bye. Cus.